Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrani Julan Koresta dengan nomor MPM 23170510002. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan produksi suatu tata bahasa. Nah, sebelumnya kita review dulu tata bahasa reguler ini. Suatu FSA menganggap suatu bahasa sebagai kumpulan string yang berawal dari suatu state menuju ke state berikutnya dan berakhir pada state tersebut. Di sini terdapat diagram. Mesin ini dapat dinotasikan dalam ekspresi reguler, yaitu A closure, C B closure. Ini dapat pula dirumuskan dalam suatu aturan produksi tata bahasa reguler. Kemudian di sini ada aturan produksinya dengan batasan alfa menghasilkan atau menurunkan beta, di mana alfa ini berisi satu simbol variabel dan beta ini berisi simbol variabel atau terminal. Nah, ini makanya dapat dikatakan V menghasilkan V, atau V menghasilkan TV, atau V menghasilkan T, atau V menghasilkan string kosong atau epsilon. Nah, di sini untuk simbol variabel V ini merupakan non terminal, dia masih bisa diturunkan. Misalnya itu seperti A, B, C. Sedangkan T atau terminal ini adalah hasil yang diturunkan. Misalnya itu A, B, C, 0 dan 1. Kemudian simbol epsilon ini merupakan string kosong. Nah, suatu tata bahasa formal ini dinyatakan dengan 4 tapel, yaitu G sama dengan VTSP, di mana V ini adalah himpunan simbol variabel, T ini adalah himpunan simbol terminal, S ini adalah simbol awal, P ini adalah himpunan aturan produksi. Nah, di sini terdapat penurunan bisa dua cara, yaitu linear kanan dan linear kiri. Untuk linear kanan dia ada di sini, di mana alfa merupakan beta merupakan himpunan V dan X merupakan himpunan T. Sedangkan linear kiri dia ada di bagian sini, di mana alfa, beta merupakan V dan X merupakan himpunan T. Kemudian di sini terdapat contohnya. Di sini terdapat 4 state, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, di mana kita bisa menginisialisasi sebagai Q0 ini sebagai S, Q1 itu sebagai A, Q3 ini sebagai B, dan Q2 ini tidak perlu diinisialisasikan. Nah, kita lihat ini dapatnya dari mana. Jadi S ini menghasilkan A, di mana dia inputannya adalah 0. Kemudian di Q1 ini atau A ini dia menghasilkan B, di mana inputannya itu 1, dan atau A ini menghasilkan 1 yang ini. Nah, kemudian yang di B ini dia menghasilkan S, di mana dia inputannya 0, atau B ini menghasilkan S, di mana dia inputannya 1, makanya dia 0S atau 1S. Nah, di sini untuk konfigurasinya V-nya itu ada SAB, terus terminalnya itu 01, yang state awal itu S, kemudian P ini himpunannya itu nanti dia digabungkan seperti ini. Kemudian G1 ini merupakan gabungan dari ini. Jadi G1 ini keseluruhan, kalau ini step-stepnya. Jadi G1 ini yang P-nya, terus ini T-nya, ini S, terus ini P-nya. Lanjut, ini ada contoh lagi kedua. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 state, dimana
diinisialisasikan itu sebagai S, A, B, C, D, dan epsilon ini, atau string kosong. Nah, ini misalnya S ini diinisialisasikan, Q0 ini diinisialisasikan dengan S. Nah, ini Q0 menghasilkan S menghasilkan S di mana itu inputannya A, maka di sini. Atau S ini menghasilkan A di mana inputannya itu B, makanya seperti ini. Kemudian di A ini dia karena dia epsilon atau string kosong, makanya dia tidak perlu ditulis. Jadi Q1 nya ini bisa ke B, terus Q1 ini bisa ke C, dan juga bisa, jadi A ini menghasilkan B, A ini menghasilkan C, A ini menghasilkan string kosong. Kemudian yang B ini menghasilkan B di mana B ini inputannya A. Kemudian atau B ini menghasilkan D di mana inputannya itu adalah B, makanya dia BD. Next kita ke C. C ini menghasilkan D di mana inputannya itu B. Nah, kemudian C ini menghasilkan E di mana inputannya itu A. Selanjutnya yang D. D ini menghasilkan A di mana inputannya itu adalah A, atau D ini menghasilkan string kosong atau epsilon. Nah, ini nanti dia konfigurasinya seperti ini, di mana V-nya ini adalah S, A, B, C, D, E ini seharusnya. Kemudian T-nya ini adalah AB, S-nya ini adalah S, kemudian P-nya itu seperti ini dari sini. Next, saya ada contoh lainnya seperti ini dia. Nah, di sini terdapat konfigurasinya Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Terus inputannya AB, S-nya Q0, F-nya ini Q4. Kemudian ini kita dimisalkan Q0 sebagai S, Q2 sebagai A, Q1 sebagai E, Q3 sebagai B. Dan ini tidak perlu. Nah, misalnya kita ke S dulu. Di sini dapat ditulis S menurunkan E di mana inputannya itu harus A. Makanya nanti dia akan kayak gini. Kemudian kita lihat yang Q1. Q1 ini kan sebagai E. E ini dapat menghasilkan A, atau E ini bisa menghasilkan B, atau E ini bisa menghasilkan epsilon. Nih, ya E akan A atau E atau B, atau E akan menghasilkan epsilon. Kemudian kita yang A. Nah, yang A ini dia jika A menghasilkan A, dia inputannya akan A. Atau Q2 ini akan menghasilkan B ini. Dia ada dua. Q2A menghasilkan A itu dengan inputan A, dan bisa
Q2 ini B menghasilkan string kosong. Ini. Selanjutnya untuk yang ke Q3. Q3 ini cuman ada B, makanya nanti dia akan Q3 ini kan sebagai C ya. Jadi sebagai B. Maka dia B menghasilkan B dengan inputan B. Nih, nanti dia B menghasilkan B di mana inputannya itu adalah B. Kemudian Q3 ini juga atau B ini menghasilkan B ini, nanti dia kayak gini. B menghasilkan string kosong dengan inputan B. Nah, nanti kalau udah semuanya ini, dia akan menjadi seperti ini. Nah, kalau udah, nanti dia akan dibuat konfigurasi dengan V sama dengan SEAB. T-nya itu tadi inputannya adalah AB, dan P-nya ini yang tadi kita cari digabung, dan S-nya itu adalah S. State awalnya ini S, yang Q0 ini. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.